Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 1 SD, materi tata cara bersuci. Nah, anak-anak ibu yang soleh dan solehah, sebelum memulai pelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Apa kabar anak-anak ibu? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat, Allahu Akbar. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ialah siswa terbiasa bersuci sebelum beribadah. Yang kedua, siswa mampu menunjukkan perilaku bersih. Sebelum beribadah, kita diwajibkan bersuci terlebih dahulu. Suci artinya bersih. Kita sebagai umat Islam harus bersuci sebelum beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersuci disebut juga dengan taharah. Badan, pakaian, dan tempat tinggal harus bersih dari kotoran dan najis. Semua najis adalah kotoran. Contoh najis seperti kotoran manusia, kotoran hewan, serta air kencing merupakan najis. Bangkai, darah, serta nanah juga termasuk najis anak-anak ibu. Jadi, najis yang ada pada badan, pakaian harus segera dibersihkan. Tempat ibadah, tempat tinggal kita di rumah juga kita harus bersihkan sebelum melaksanakan ibadah, seperti ibadah sholat, mengaji, dan hal sebagainya. Anak-anak ibu, kita sebagai seorang muslim harus hidup bersih karena kebersihan sebagian dari iman. Anak-anak ibu, kita sebagai seorang muslim atau anak-anak ibu yang sangat cantik dan ganteng harus menunjukkan perilaku yang bersih dalam kehidupan sehari-hari. Seorang muslim harus pandai hidup bersih. Karena apa? Kebersihan pangkal kesehatan. Allah Subhanahu wa taala sangat suka dengan anak yang bersih. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan anak yang kotor. Diingat itu ya anak-anak ibu. Nah, menjaga kebersihan bisa diawali dengan diri sendiri terlebih dahulu. Contohnya, kita harus menjaga kebersihan badan kita. Setiap pagi dan sore hari kita harus mandi, memakai sabun dan sampo, dan jangan lupa menggosok gigi, serta pakaian juga harus kita ganti. Anak yang bersih suka mencuci tangan dan mencuci kaki. Apalagi di masa corona atau COVID-19 ini, setelah kita bermain di luar rumah, kita jangan lupa mencuci tangan dan mencuci kaki. Dan juga anak ibu, kita selalu membersihkan lingkungan rumah kita, seperti halaman, lantai, dan hal sebagainya. Anak-anak ibu, tata cara bersuci. Nah, najis dan kotoran harus dibersihkan dengan air yang bersih. Jika tidak ada air, maka dapat digunakan dengan benda-benda yang lain, seperti tisu atau kain, kertas, daun, bisa juga dengan kayu serta batu yang bersih. Macam-macam alat untuk bersuci. Yang pertama ada air ledeng,
tisu, kayu yang bersih, daun, serta batu yang bersih. Nah, najis yang menempel pada badan dibersihkan dengan air, lalu dilap dengan kain. Contohnya, kaki yang terkena air kencing dibersihkan dengan air lalu dilap. Najis yang melekat pada pakaian dibuang dengan tisu, lalu pakaian itu dicucinya menggunakan sabun, kemudian dibilas dengan air bersih. Najis yang melekat pada tempat dapat dibuang dengan kayu atau batu yang bersih, lalu dibersihkan dengan air atau dipel dengan kain basah yang bersih dan suci. Mempraktikkan tata cara bersuci. Bersuci harus menggunakan air yang suci. Air yang suci seperti air jernih dari sumur atau sungai, itu termasuk air yang suci. Air jernih dari hujan atau laut juga termasuk air suci. Air suci dapat dijadikan alat untuk bersuci anak-anak ibu. Namun ada juga air yang tidak suci atau air najis, seperti air kotor yang berbau dan air yang tercemar bangkai dan darah. Air tersebut merupakan air najis. Air najis tidak boleh dijadikan alat untuk bersuci. Ibu harap kalian dapat mempraktekkan cara bersuci di rumah. Diawali dengan menyucikan badan. Seperti kalian harus mandi dengan cara menggosok badan kalian dengan sabun dan rambut dengan sampo agar terhindar dari najis dan kotoran. Setelah buang air besar dan air kecil, jangan lupa dibersihkan. Yang kedua, menyucikan pakaian. Celana dan kaos kaki sering terkena najis dan kotoran. Cara menyucikannya, buang dulu kotoran atau najis yang ada di pakaian tersebut. Lalu siram dengan air sabun. Setelah itu, sikat dengan sikat pakaian. Setelah disikat, lalu disiram dengan air yang bersih serta suci menyucikan. Nah, anak-anak ibu, selanjutnya menyucikan tempat. Lantai kita sering terkena najis atau kotoran, terutama pada musim hujan. Buang kotoran yang terlebih dahulu dengan menggunakan sapu atau kayu. Lalu bersihkan lantai tersebut dengan memakai lap atau kain basah. Lap hingga bersih. Setelah itu, pakailah cairan pel agar lebih bersih. Selanjutnya yang keempat, menyucikan barang. Piring, gelas, sendok, dan garpu akan kotor setelah dipakai makan. Buanglah sisa-sisa makanan terlebih dahulu, lalu gunakan sabun dan spons untuk menggosok piring kita. Selanjutnya, bilaslah dengan air yang bersih. Setelah itu, lalu dilap dengan kering. Cukup sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Pesan ibu, selalu jaga kebersihan. Sebelum akhir pelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna tiba'ah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum akhir video ini, mari kita bernyanyi bersama-sama. Assalamualaikum sahabat. Ayo subscribe.
Sebagai muslim yang taat, wajib bersuci sebelum ibadah, karena kunci sholat adalah bersuci. Sholat tanpa wudu tak diterima. Mulailah dengan berniat, lalu membasuh muka dan tangan. Sapulah kepala kita, tak lupa basuh kaki sampai mata kaki. Setelah kita wudu segeralah sholat, tubuh bersih, hati pun bersih. Mari kita ulangi. Sebagai muslim yang taat, wajib bersuci sebelum ibadah, karena kunci sholat adalah bersuci. Sholat tanpa wudu tak diterima. Mulailah dengan berniat, lalu membasuh muka dan tangan. Sapulah kepala kita, tak lupa basuh kaki sampai mata kaki. Setelah kita wudu segeralah sholat, tubuh bersih, hati pun bersih.